Putri Karang. Pada zaman dahulu kala, di sebuah gubuk tua di tepi pantai yang berbatasan dengan hutan lebat, hiduplah seorang nenek tua yang menjalani hidupnya dengan kesederhanaan dan ketabahan. Gubuk itu berdiri di atas pasir yang lembut dan dikelilingi oleh suara ombak yang tak pernah lelah menyapa pantai. Nenek tua itu bernama Nyai Murni. Setiap pagi, saat matahari baru saja mengintip di ufuk timur dan sinarnya mulai menyapu embun di dedaunan hutan, Nyai Murni memulai harinya dengan mengayunkan langkah kakinya yang rapuh menuju laut. Ia berjalan pelan namun pasti, dengan sebatang tongkat kayu yang selalu setia menemani setiap langkahnya. Nyai Murni mencari kerang di antara bebatuan karang dan pasir, tangannya yang keriput terampil memilah-milah kerang terbaik. Kerang-kerang itu kemudian ia jadikan lauk sederhana yang memuaskan rasa laparnya atau dijual ke pasar untuk ditukar dengan kebutuhan pokok lain seperti beras. Di pasar, Nyai Murni dikenal sebagai sosok yang ramah dan baik hati. Ia selalu menyapa orang-orang dengan senyum tulus meski hidupnya penuh dengan kesederhanaan. Kehidupan Nyai Murni yang begitu sederhana tak pernah membuatnya mengeluh. Setiap hari, ia menyadari betapa berharganya setiap momen yang ia miliki. Di sore hari, setelah segala urusan selesai, Nyai Murni suka duduk di tepi pantai sambil menikmati semilir angin laut yang membelai wajahnya. Ay sering merenang tentang masa lalunya, mengenang hari-hari bersama keluarganya yang kini telah tiada. Namun, kesepian itu ia sambut dengan hati yang lapang dan damai. Malam harinya, ketika langit dipenuhi bintang-bintang gemerlap, Nyai Murni menutup harinya dengan doa syukur. Ia selalu percaya bahwa Tuhan telah memberinya kekuatan dan kebijaksanaan untuk menjalani hidup yang sederhana ini. Di balik kesederhanaannya, tersimpan keteguhan hati dan kebijaksanaan yang mendalam. Begitulah Nyai Murni menjalani hari demi hari di gubuk tua tepi pantai itu, hidup dalam kesederhanaan namun penuh dengan rasa syukur. Pada suatu pagi yang cerah, ketika mentari baru saja menampakkan dirinya di atas cakrawala, Nyai Murni kembali menjalani rutinitas hariannya. Laut yang tenang dengan ombak yang lembut menyapa pantai menyimpan banyak rahasia. Nyai Murni, dengan langkah pasti, berjalan menuju pantai untuk mencari kerang seperti biasanya. Namun, hari itu ada sesuatu yang berbeda. Tiba-tiba, dari kejauhan, muncul seekor lumba-lumba yang melompat-lompat di tepi pantai, tak jauh dari tempat Nyai Murni berdiri. Lumba-lumba itu tampak begitu riang, seakan-akan ingin berkomunikasi dengannya. Nyai Murni menghentikan pekerjaannya dan memperhatikan tingkah laku lumba-lumba tersebut. Sang lumba-lumba melompat ke sana kemari, memercikkan air laut yang berkilauan terkena sinar matahari. Seakan-akan, lumba-lumba itu ingin menunjukkan sesuatu kepadanya. Didorong oleh rasa penasaran yang mendalam, Nyai Murni memutuskan untuk mengikuti sang lumba-lumba. Ia berjalan di sepanjang tepi pantai, mengikuti setiap lompatan dan gerakan lumba-lumba tersebut. Hingga akhirnya, lumba-lumba itu membawa Nyai Murni ke sebuah ceruk batu yang tersembunyi di tepi pantai. Letak ceruk batu itu cukup samar, tersembunyi di balik bebatuan besar yang menjulang di tepi laut. Untuk mencapai ceruk itu, Nyai Murni harus menyelam sedikit ke dalam air. Dengan hati-hati, Nyai Murni menyelam ke dalam air, mengikuti gerakan lumba-lumba yang berenang menuju ceruk batu tersebut. Betapa terkejutnya Nyai Murni ketika tiba di dalam ceruk batu itu. Di sana, tergeletak seorang bayi perempuan yang cantik dan lucu. Bayi itu menangis dengan suara yang lirih, tetapi ketika melihat kedatangan Nyai Murni, senyum manis menghiasi wajahnya yang mungil. Sang lumba-lumba, seakan-akan merasa tugasnya telah selesai, segera berenang kembali ke tengah laut. Nyai Murni, meskipun diliputi kebingungan, segera mengambil bayi tersebut dan membawanya pulang ke gubuk tuanya. Dengan penuh kasih sayang, Nyai Murni merawat bayi itu seolah-olah ia adalah putrinya sendiri. Setiap hari, Nyai Murni memberikan perhatian dan cinta yang tulus kepada bayi tersebut. Ia merasa sangat bahagia karena kini tidak lagi hidup sendiri. Kehadiran bayi itu membawa kebahagiaan yang luar biasa ke dalam hidupnya. Sejak hari itu, Nyai Murni dan bayi tersebut menjalani kehidupan bersama di gubuk tua tepi pantai. Hidup dalam kesederhanaan, tetapi penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Nyai Murni merasa bersyukur karena Tuhan telah mengirimkan seorang teman yang begitu istimewa ke dalam hidupnya. Setiap senja, saat matahari terbenam dan langit memerah,
Nyai Murni selalu duduk di tepi pantai sambil memeluk bayi tersebut, menikmati keindahan alam dan merasakan kedamaian yang tiada tara. Berita tentang penemuan bayi di Ceruk Batu menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru desa. Warga desa yang penasaran berbondong-bondong menuju gubuk Nyai Murni untuk melihat bayi yang telah ditemukan dengan cara yang begitu ajaib. Walaupun tidak seorang pun tahu asal-usul bayi tersebut, kehadirannya membawa kebahagiaan dan harapan baru. Warga desa menyambut bayi itu dengan penuh kasih dan rasa terharu, memberikan nama Putri Karang karena ia ditemukan di antara karang laut yang tersembunyi. Hari demi hari, Putri Karang tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Wajahnya yang elok memancarkan kecantikan yang alami, dan senyumnya selalu membawa kehangatan di hati siapapun yang melihatnya. Di bawah asuhan Nyai Murni yang penuh kasih, Putri Karang berkembang menjadi pribadi yang baik hati dan penuh perhatian. Setiap hari, Putri Karang membantu Nyai Murni dengan tugas-tugas sehari-hari. Ia menemani sang nenek mencari kerang di laut, membersihkan gubuk, dan menyiapkan makanan. Putri Karang tidak hanya membantu pekerjaan fisik, tetapi juga menjadi pendengar setia bagi Nyai Murni. Kisah-kisah masa lalu yang diceritakan oleh Nyai Murni menjadi pengajaran berharga bagi Putri Karang, membentuk karakter dan kebijaksanaan dalam dirinya. Nyai Murni merasa sangat bangga dan terharu melihat perkembangan Putri Karang. Di masa tuanya, saat tubuhnya semakin lemah, keberadaan Putri Karang menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang tak tergantikan. Rasa kesepian yang dulu menghantui hidup Nyai Murni kini telah tergantikan oleh keceriaan dan cinta yang dibawa oleh Putri Karang. Putri Karang pun menjadi sosok yang dicintai oleh seluruh penduduk desa. Setiap kali ada yang membutuhkan bantuan, Putri Karang selalu siap sedia. Dengan hati yang tulus, ia membantu para penduduk tanpa pamrih. Kebaikan hatinya membuatnya menjadi panutan bagi banyak orang. Desa yang dulu sepi kini dipenuhi oleh kehangatan dan kebersamaan berkat kehadiran Putri Karang. Pada suatu hari yang cerah, saat usia Putri Karang beranjak 17 tahun, kejadian luar biasa terjadi di desa pesisir tempat tinggalnya. Sebuah kapal layar niaga besar dan megah mendekati pantai, perlahan-lahan bersandar di tepian. Penduduk desa yang biasanya hidup dalam kesederhanaan, terkejut bukan kepalang. Belum pernah mereka melihat kapal sebesar dan semegah itu berlabuh di perairan desa mereka. Putri Karang, bersama Nyai Murni, berdiri di tepi pantai, mata mereka tertuju pada kapal besar yang baru datang. Mereka bertanya-tanya, apa gerangan maksud kedatangan kapal tersebut? Di tengah keheranan itu, seorang saudagar tampan turun dari kapal, ditemani dua orang anak buahnya. Sang saudagar, dengan postur gagah dan senyum ramah, menyapa penduduk yang kebetulan baru pulang melaut. Dengan sopan dan penuh harap, saudagar itu mulai berbincang dengan penduduk. Ia menceritakan bahwa beberapa waktu yang lalu, saat berdagang di kota besar, ia mendengar kabar tentang seorang nenek yang menemukan bayi perempuan di antara batu karang. Kabar itu sangat menarik perhatiannya, dan kini, dalam perjalanannya, ia memutuskan untuk mencari tahu kebenaran cerita tersebut. Ia meminta penduduk yang ditemuinya untuk menunjukkan jalan ke rumah nenek yang dimaksud. Penduduk desa yang mendengar cerita sang saudagar, segera mengantar pria tampan itu beserta anak buahnya ke gubuk tua di tepi pantai, tempat Nyai Murni dan Putri Karang tinggal. Sepanjang perjalanan, hati sang saudagar dipenuhi rasa penasaran. Dengan hati yang dipenuhi haru dan penuh harap, sang saudagar tiba di gubuk Nyai Murni bersama anak buahnya. Mereka disambut oleh Nyai Murni dan Putri Karang yang kebingungan melihat tamu yang tak terduga itu. Saudagar tampan itu, dengan penuh sopan, menanyakan kepada Nyai Murni tentang kebenaran penemuan bayi di Ceruk Batu 17 tahun yang lalu. Nyai Murni, dengan nada suara yang tenang namun mengandung kepiluan, menceritakan kembali kisah penemuan bayi tersebut sesuai yang ia alami. Mendengar penuturan Nyai Murni, saudagar tersebut semakin terharu. Dengan air mata yang menggenang di pelupuk matanya, ia kemudian bercerita bahwa 17 tahun yang lalu, ia telah kehilangan seorang putri tunggal yang masih bayi saat kapal layarnya dihantam badai besar dan karam di laut. Semua penumpang selamat, termasuk istrinya dan para anak buahnya,
namun bayi mungilnya tak ditemukan. Hati saudagar itu hancur saat itu, dan ia sudah berpikir yang terburuk. Namun, mendengar kisah Nyai Murni, muncul harapan baru di hatinya. Mungkin saja Puteri Karang adalah puteri yang hilang. Untuk memastikan kebenaran tersebut, saudagar itu menanyakan kepada Nyai Murni tentang pakaian terakhir sang bayi saat ditemukan. Ia menyebutkan bahwa jika di pakaian tersebut terdapat tulisan, Puteri Ayu Segara Tunggal, maka Puteri Karang adalah puteri yang hilang. Nyai Murni yang mendengar hal itu, segera teringat tentang pakaian bayi yang masih disimpannya. Dengan segera, ia mencari pakaian tersebut di antara tumpukan baju usang dalam gubuknya. Nyai Murni menemukan pakaian kecil yang lusuh namun masih utuh, ia segera memberikan kepada sang saudagar. Dengan tangan yang gemetar dan hati penuh harap, saudagar memeriksa pakaian tersebut. Dan betapa terharunya ia ketika melihat tulisan, Puteri Ayu Segara Tunggal, di bagian dalam pakaian itu. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi sang saudagar. Ia segera mengusap rambut Puteri Karang dengan penuh kasih sayang. Puteri Karang yang kini menyadari kenyataan tersebut, merasa bingung namun juga bahagia. Saudagar itu adalah ayah kandungnya yang telah lama hilang. Kedatangan saudagar membawa kebahagiaan yang luar biasa bagi Puteri Karang dan Nyai Murni. Mereka saling berpelukan, menumpahkan segala rasa rindu dan syukur. Setelah kebenaran terungkap dan kebahagiaan memenuhi hati mereka, sang saudagar mengajak Puteri Karang dan Nyai Murni untuk kembali ke kampung halamannya. Dengan penuh haru dan rasa syukur, Nyai Murni menyetujui ajakan tersebut, meskipun awalnya sempat ragu meninggalkan gubuk yang telah menjadi rumahnya selama bertahun-tahun. Namun, Nyai Murni menyadari bahwa ini adalah kesempatan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi Puteri Karang dan dirinya sendiri. Perjalanan menuju kampung halaman sang saudagar dipenuhi dengan antusiasme dan harapan baru. Kapal layar yang megah membawa mereka melintasi lautan luas, sementara Nyai Murni dan Puteri Karang memandang ke depan dengan penuh harap. Ketika mereka tiba di pelabuhan, sambutan hangat dari penduduk setempat terasa begitu menggugah hati. Saudagar tampan itu segera membawa mereka ke rumah besarnya yang terletak di tengah-tengah perkampungan yang makmur. Di sana, Ibu Puteri Karang, seorang wanita yang elegan dan anggun, telah menanti dengan penuh haru. Ketika melihat Puteri Karang, air mata kebahagiaan pun mengalir di pipinya. Mereka berpelukan erat, merasakan kehangatan yang telah lama hilang. Ibu Puteri Karang mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Nyai Murni atas kasih sayang dan perawatan yang diberikan kepada putrinya selama ini. Hari-hari yang dilalui di rumah saudagar kaya itu dipenuhi dengan keceriaan. Puteri Karang, meskipun kini hidup dalam kemewahan, tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia tetap merawat Nyai Murni dengan penuh kasih sayang. Nyai Murni pun diberikan tempat tinggal yang nyaman di sekitar bangunan utama keluarga saudagar, sehingga ia tetap bisa merasa dekat dengan Puteri Karang. Puteri Karang tumbuh menjadi seorang wanita yang tidak hanya cantik, tetapi juga bijaksana dan rendah hati. Ia sering membantu masyarakat setempat dengan kebaikan hatinya, mengikuti teladan yang diajarkan oleh Nyai Murni. Kehadirannya membawa perubahan positif di kampung halaman ayahnya, menjadikan tempat itu lebih hangat dan penuh kasih sayang. Setiap sore, Puteri Karang dan Nyai Murni sering duduk di taman, merenungi perjalanan hidup mereka yang penuh liku namun berakhir bahagia. Mereka berbagi cerita dan kenangan, menikmati setiap momen kebersamaan yang diberikan oleh takdir. Kisah mereka menjadi legenda yang dikenang oleh masyarakat setempat, sebuah kisah tentang cinta, ketulusan, dan keajaiban yang menginspirasi banyak orang. Dan begitu, kehidupan Nyai Murni, Puteri Karang, dan saudagar tampan itu berjalan dalam harmoni dan kebahagiaan. Mereka merajut hari-hari dengan penuh rasa syukur, menyadari bahwa dalam setiap kesederhanaan dan kemewahan, yang paling berarti adalah kasih sayang dan kebersamaan. Kisah kehidupan yang dianugerahkan Tuhan memang penuh dengan misteri dan kejutan yang tak terduga. Seperti halnya kisah Nyai Murni dan Puteri Karang, yang mengajarkan kita tentang kekuatan ketulusan hati dan kebaikan yang tak terhingga. Kehidupan Nyai Murni, Puteri Karang, dan saudagar tampan menjadi contoh nyata bahwa setiap perbuatan baik yang dilakukan dengan hati yang tulus akan mendatangkan kebaikan yang lebih besar. Tuhan selalu memiliki rencana yang indah,
meskipun terkadang tersembunyi di balik liku-liku kehidupan yang tak bisa kita tebak. Kisah mereka mengajarkan kita untuk tidak pernah berputus asa tentang kebaikan, karena segala hal yang diniatkan dan dilakukan dengan baik, pada akhirnya akan membawa kebaikan pula.